mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang pada siang hari ini akan dibacakan oleh Bapak Irwin Muhammad Said. Kepada Bapak Irwin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss Novia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara sosialisasi PTMT pada siang hari ini, agar supaya kegiatan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaannya, dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kegiatan kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kita juga semuanya yang mengikuti kegiatan ini senantiasa ada dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita awali dengan membaca ayat suci Al-Quran. Bagi Bapak dan Ibu yang ada mushaf di dekatnya, barangkali boleh dibuka surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10 ya. Kita sama-sama membacanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irwin yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran pada siang hari ini akan menambah keberkahan dan kelancaran acara kita. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Alfa Centauri. Kami mengundang Ibu Ani Mulyani SSI MMPD untuk menyampaikan sambutannya. Mangga Ibu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Miss Novia selaku pembawa acara, dan terima kasih pada Bapak Ibu guru semua yang sudah mempersiapkan acara ini dan mempersiapkan kegiatan PTMT di SMP Alfa Centauri. Terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu semua, orang tua siswa kelas 7 yang telah hadir dengan tepat waktu mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Jadi sebagai informasi bahwa memang hanya orang tua kelas 7 yang sengaja kami undang untuk kegiatan sosialisasi PTMT ini, karena kalau orang tua kelas 8 dan 9 sudah pernah mendapatkannya. Ya, sebagai informasi bahwa SMP Alfa Centauri itu sudah mengikuti kegiatan PTMT pada tahap pertama atau yang disebut dengan tahap uji coba itu pada tanggal 7 Juni sampai 21 Juni selama 2 pekan gitu ya. Jadi penyelenggaraan yang sekarang adalah yang kedua kalinya. Demikian sebagai informasi. Ya tentunya kalau pada saat 7 Juni putra-putri Bapak Ibu belum menjadi siswa kelas 7 ya di SMP Alfa Centauri. Untuk berikutnya mungkin saya share screen dulu, bisa tidak ini? Coba ya. Sudah ada ya? Sudah Bu. Ya, bismillah ya, kita mulai. Ya, bismillah. Saya mulai Bapak Ibu. Informasi, jadi saya akan memberikan informasi pengantar dulu ya tentang PTMT di SMP Alfa Centauri, tentunya dikaitkan dengan regulasi penyelenggaraan PTMT atau penyelenggaraan tatap muka terbatas ya, pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Bandung. Ya, ini berdasarkan SKB 4 Menteri tentang kebijakan pembelajaran tatap muka, yaitu Mendikbud, Menkes, Mendagri, dan Mendagri, kemudian rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kecamatan ya tentang piloting sekolah pelaksana uji coba simulasi PTM terbatas, kemudian Inmendagri nomor 32 dan seterusnya, Peraturan Wali Kota Bandung nomor 83 tahun 2021. Nah, maka SMP Alfa Centauri menjadi salah satu sekolah yang lolos untuk mengadakan PTMT. Ini berdasarkan verifikasi Dinas Pendidikan, Puskesmas, serta Kecamatan. Jadi ada 3 unsur di Kota Bandung yang memberikan izin atau yang menentukan sekolah mana saja setelah melalui tahap monitoring, evaluasi yang berhak untuk atau yang diperbolehkan mengadakan PTMT. Yaitu dari Dinas Pendidikan tentunya, kemudian dari kewilayahan, dalam hal ini dari kelurahan kecamatan, kemudian dari puskesmas yang mewakili dari Dinas Kesehatan ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat tahapan pelaksanaan PTMT di Kota Bandung sudah dimulai. Yang pertama ini adalah yang disebut dengan masa uji coba ya. Waktu pelaksanaannya itu 1 sampai 4 pekan setelah vaksin PTK. Tapi waktu itu sebetulnya dijadwalkan, ini rencana awal ya, sebetulnya dijadwalkan hanya 2 pekan untuk masa uji coba itu. Kapasitasnya saat itu 10 sampai 25% siswa
di sekolah yang sudah diizinkan. Nah, kemudian PTMT-nya sendiri dimulai, ini tanggalnya adalah ini tanggal bagi sekolah yang baru memulai ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu dari awal bahwa kalau SMP Alfa Centauri masa uji cobanya sudah lewat gitu ya. Jadi kalau untuk SMP Alfa Centauri masa uji cobanya sudah lewat yang seperti saya tadi jelaskan, yaitu dari tanggal 7 Juni sampai 21 Juni ya, selama 2 pekan. Nah, sedangkan bagi sekolah-sekolah lain ya itu sekarang ini 5 September ini adalah masuknya ke masa uji coba gitu. Nah, sedangkan bagi SMP Alfa Centauri yang masa uji cobanya sudah selesai, maka di September ini masuknya ke masa transisi, ya. Masuknya di masa transisi yang pelaksananya selama 2 bulan, yaitu September dan Oktober. Dan karena SMP Alfa Centauri sudah melewati masa uji cobanya, maka masuk ke masa transisi ini kapasitas siswanya diperbolehkan untuk meningkat. Ya, kalau dulu waktu uji coba hanya 10-25%, sekarang di masa transisi sudah diperbolehkan antara 25-50% siswa. Seperti itu. Dan sudah diperbolehkan untuk memulai tanggal 8 September. Tapi berdasarkan hasil rapat manajemen, maka kami memutuskan memulainya di tanggal 20 September dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Nah, kemudian nantinya kalau kita berdoa ya, mudah-mudahan masa transisi ini berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan sukses, sehingga nanti bisa masuk ke masa tahap berikutnya, tahap ketiga atau disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Ini November-Desember, mudah-mudahan sudah bisa terlaksana dan itu jumlah siswanya sudah boleh sampai ke 100% siswa, gitu ya. 100%. Nah, kemudian mudah-mudahan nanti di Januari 2022 atau putra-putri Bapak Ibu sudah di semester 2, kita sudah masuk ke masa new normal. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ini saya informasikan ya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah sekolah calon piloting PTM terbatas Kota Bandung. Ya. Kalau sebelumnya jumlah sekolah yang piloting setelah Monef itu yang 330 sekolah. Ini kolom yang kanan ya Bapak Ibu ya, 330 sekolah itu yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi sekolah kelompok 1 disebutnya. Sekolah kelompok 1 adalah sekolah yang sudah melakukan uji cobanya di bulan Juni. Ada 330 sekolah Kota Bandung mulai dari TK dan PAUD, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, kemudian juga SMK dan DEPAT. Dari sekian ribu sekolah, yang kelompok 1 adalah 330 sekolah, di mana jumlah SMP-nya sekota Bandung, baik SMP negeri maupun swasta, yang jumlah SMP negeri dan swasta sekitar 200-an, ada 42 sekolah yang diizinkan. Ya. Nah, sekarang ini adalah sekolah tahap 1 ya waktu itu. Kita lanjutkan, ini pendataan saja, sebaran per kecamatan ya Bapak Ibu ya. Yang tadi itu 330 sekolah, ini sebaran per kecamatan. Saya percepat. Nah, kemudian ini data per 2 September untuk sekolah tahap 2 ya. Jadi kalau sekolah yang 330 sekolah tadi masuk ke periode sekarang ya, di bulan September Oktober itu tidak Monef lagi, sudah 330 sekolah. Memang ada satu sekolah yang mengundurkan diri di periode sekarang. Nah, untuk sekolah tahap 2 itu total ada 2000-an sekolah, 2000 lebih sekolah yang di Monef gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapannya mungkin tidak usah saya jelaskan secara rinci ya. Tahapannya mulai dari koordinasi di tingkat kota, tingkat kecamatan, kemudian di Kota Bandung, lalu ke sekolah-sekolah dan seterusnya. Nah, ini fungsi dan kewenangan Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Kecamatan. Ini perlu saya informasikan pada Bapak Ibu. Jadi yang menentukan sekolah mana ya yang di wilayah suatu kecamatan tertentu yang diizinkan untuk menyelenggarakan PTMT,
penentunya adalah hasil rapat pleno yang dipimpin oleh Pak Camat masing-masing gitu ya. Jadi nanti SK-nya SK dari camat masing-masing. Jadi di sini Ketua Penanggulangan COVID-19 Kecamatan. Ya tentu nantinya mengkoordinasikan dan memantau jalannya kegiatan MONEF, kesiapan PTM terbatas di wilayahnya masing-masing gitu ya dari kecamatan ini, menugaskan tim satuan menugaskan tim Satgas Covid tingkat kecamatan, kelurahan atau RW di wilayahnya untuk melakukan MONEF bersama dengan tim MONEF dari Distrik Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Kemendag Kota Bandung, dan KCD 7 Distrik Provinsi Jawa Barat. Menerima hasil MONEF dari tim MONEF berupa daftar kesiapan PTM terbatas, instrumen MONEF, dan berita acara yang sudah terisi dan ditandatangani. Memimpin dan mengkoordinasikan rapat pleno yang pesertanya terdiri dari unsur tim MONEF dari tadi ya saya sebutkan. Dan kelima, camat selaku ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 di wilayah kecamatan menerbitkan satuan pendidikan formal non-formal di wilayahnya yang dinilai layak melaksanakan PTMT serta menyampaikan surat izin tersebut kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Dinas ya. Jadi sekolah-sekolah itu menunggu hasil pleno yang dipimpin Pak Camat, apakah sekolahnya termasuk data yang diperbolehkan atau tidak. Saya perlu menyampaikan sekilas informasi ini untuk Bapak Ibu memahami bahwa penyelenggaraan PTMT ini di Kota Bandung terkoordinasi insya Allah sangat baik dan menjadi tanggung jawab kewilayahan. Sehingga nantinya yang memantau pelaksanaan di tiap sekolah adalah dari kewilayahan itu, dari tim kecamatan yang terutama ya, walaupun ini yang bertanggung jawabnya. Nah, sedangkan kalau yang memantau itu dari berbagai kepentingan ya, nanti mungkin dari media juga akan ada, misalnya bisa jadi mereka berkeliling ke sekolah-sekolah yang ingin dipantau, ingin dikunjungi dari LSM dan lain-lain. Jadi boleh dikatakan penyelenggaraan PTMT ini merupakan suatu hal yang bagi Dinas Pendidikan suatu tanggung jawab besar gitu. Jadi kalau suatu sekolah mendapat hasil pemantauan ya, sudah diizinkan, lalu hasil pemantauan itu melakukan suatu hal yang dianggap melanggar, maka itu menjadi suatu catatan yang bagi Dinas Pendidikan itu sangat dihindari ya, sehingga Dinas Pendidikan itu sangat mewanti-wanti bagi tiap sekolah itu untuk menyelenggarakan dengan betul-betul mengikuti ketentuan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah berikutnya langkah-langkah hasil MONEF ini saya akan sampaikan yang di bold hitam ya. Jadi di sini menyampaikan rekomendasi kepada Ketua Harian Satgas Covid Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan. Kemudian memotivasi dan membina sekolah yang direkomendasikan diizinkan melaksanakan PTM terbatas. Jadi ini masih tentang Satgas Kecamatan ya. Nah kemudian ini yang nomor 7, saya ingin sekali menyampaikan Bapak Ibu semua, jika terjadi tindakan yang mengabaikan protokol kesehatan, maka camat dapat menghentikan pelaksanaan PTM terbatas di sekolah tersebut. Gitu. Jadi seperti inilah kewenangannya, sehingga kami di masing-masing sekolah pun mencoba untuk sangat berhati-hati dengan pelaksanaan PTM terbatas ini ya, karena kalau dianggap ada pelanggaran itu bisa dihentikan ya pelaksanaannya. Tentu sangat tidak diharapkan seperti itu. Nah kemudian pelaksanaan PTMT ditentukan pula oleh ya, selain tadi yang sudah ditunjuk oleh camat gitu ya, kemudian ditentukan juga oleh bagaimana kesiapan sekolah dan kesiapan orang tua ya, dalam hal ini Bapak Ibu semua. Nah, kesiapan sekolah meliputi menyediakan kurikulum yang telah disesuaikan. Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa seperti halnya kurikulum PJJ yang sudah berlangsung adalah kurikulum penyesuaian yang memang targetnya tidak seperti kurikulum biasa atau kurikulum normal kalau boleh dibilang ya. Jadi kurikulumnya silakan disesuaikan. Kemudian sekolah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung PTMT. Nah, dan ini termasuk instrumen yang dinilai. Ya, jadi kalau suatu sekolah itu tidak diizinkan berarti diantaranya sarana
sarana prasarana pendukung PTMT-nya dinilai belum cukup layak. Kemudian menerapkan SOP PTMT yang dipantau oleh tim Satgas, sama SOP-nya juga termasuk yang dinilai ya. Nah, itu dari sekolah. Kemudian bagaimana dengan kesiapan orang tua? Karena bagaimanapun orang tua lah yang nantinya menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan PTMT ini ya. Yaitu yang pertama, mengisi pendataan dan formulir surat izin untuk mengikuti PTMT. Pendataan sudah cukup lama dilakukan oleh tim Humas dan ada orang tua yang ada yang mengisi pendataannya, ada yang tidak gitu ya. Kalau yang tidak mengisi pada batas waktu yang ditentukan, maka dianggap memang tidak akan mengikut sertakan putra-putrinya dalam kegiatan PTMT ini ya. Nah, sekarang yang mengisi pendataan tentu juga ada yang menjawab mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan. Maka itulah panduan awal bagi kami untuk menentukan siswa mana yang bisa mengikuti kegiatan PTMT ini, karena yang terpenting adalah izin orang tua. Jadi kalau yang tidak mengizinkan tentu tidak kami masukkan sebagai peserta ya, karena dari situ yang paling penting. Nah, kemudian setelah pertama izin dilihat ya, oh iya orang tua mengizinkan, maka sekolah juga harus melakukan filter ya. Misalnya dilihat, oh iya orang tuanya mengizinkan, tapi kemudian misalnya komorbid misalnya ya, siswanya memiliki komorbid, maka itu tidak kami masukkan ke dalam data peserta, misalnya seperti itu ya. Kemudian atau baru berinteraksi dengan pasien COVID misalnya, itu juga termasuk yang belum bisa diikutkan sebagai peserta PTMT. Atau misalnya walaupun bagi siswa vaksinasi itu tidak menjadi keharusan, yang menjadi keharusan adalah vaksinasi bagi PTK, bagi guru dan seluruh karyawan di sekolah, staf di sekolah, itu memang suatu keharusan, harga mati kalau menurut Pak Kadistik ya, harga mati bahwa guru dan karyawannya atau stafnya itu harus sudah vaksin dosis 2. Tapi kalau bagi siswa sebetulnya tidak menjadi keharusan. Namun walaupun demikian kami tetap, karena apalagi di SMP itu usianya beragam di batas yang vaksin dan belum vaksin. Kalau SMA ada kemungkinan bisa vaksin semua. Kalau SD, TK belum semua bisa jadi, atau di SD ada yang sudah sedikit ya sudah vaksin. Tapi kalau SMP itu kebanyakannya sudah bisa vaksin, tapi banyak juga yang belum bisa vaksin. Maka dalam hal ini pihak SMP, dalam hal ini di SMP Alfa Centauri mengambil kebijakan bahwa kami prioritaskan yang sudah vaksin 2, prioritas yang vaksin 1, dosis 1 masih kami masukkan ke daftar peserta gitu ya, sedangkan yang vaksin belum gitu ya, belum dimasukkan ke siswa yang bisa mengikuti PTMT. Ya, kemudian itu tentang izin orang tua. Yang berikutnya bahwa kesiapan orang tua dalam hal ini termasuk orang tua itu siap menerima keputusan-keputusan sekolah dan ketentuan-ketentuan sekolah terkait PTMT. Ya. Kemudian juga menerapkan SOP PTMT yang dipantau oleh tim Satgas. Jadi nanti ada pengecekan juga seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ya. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya, kalau kita lihat sebelumnya, kesiapan sekolah diantaranya menyediakan kurikulum yang telah disesuaikan. Nah, tim kurikulum di SMP Alfa Centauri sudah menyusun jadwal PJJ yang kemudian pada saat PTMT itu bisa melayani siswa yang hadir ke sekolah PTMT dan tetap bisa melayani dengan baik siswa yang PJJ di rumah. Karena memang Dinas Pendidikan juga mewanti-wanti bahwa tetap PJJ tetap harus menjadi perhatian yang utama dalam hal ini. Jadi kalau misalnya disampaikan bahwa PJJ hal yang utama dalam proses pembelajaran, lalu yang hadir ke sekolah, yang PTMT itu diserahkan kepada sekolah akan bagaimana penyelenggaraannya. Tapi seperti Bapak Ibu ketahui, kalau SMP Alfa Centauri di PJJ-nya pun kita selalu berusaha untuk menghindari learning loss ya,
Walaupun misalnya kurikulumnya boleh disesuaikan, tapi sebisa mungkin siswa SMP Alfa Centauri itu tidak terlalu tertinggal dalam pembelajaran gitu ya. Nah, maka dalam kegiatan ada PTMT pun, baik yang PJJ maupun yang PTMT di sekolah, tetap diusahakan materi-materi pembelajarannya semaksimal mungkin yang bisa diberikan, tidak terlalu menyebabkan learning loss ya bagi putra-putri Bapak Ibu semua. Maka diselenggarakan nanti dalam moda hybrid ya, hybrid learning. Nah, itulah sebabnya tadi saya sampaikan bahwa SMP Alfa Centauri memutuskan walaupun sudah diizinkan untuk mulai pada 8 September di periode ini, kami memutuskan mulai di tanggal 20 karena memang para guru harus mempersiapkan sebaik mungkin dalam hal penyampaian nanti materi pembelajarannya. Simulasi-simulasi hybrid learning dilaksanakan ya, dan akan masih terus dimatangkan di pekan-pekan ini ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini kemarin simulasi hybrid learning. Ini juga Bu Ika ya, tadi Pak Tata, seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu mohon maaf, saya perlu menyampaikan juga catatan pembekalan tahap 2 ya. Jadi sekolah-sekolah kelompok 2 ada sekitar 1.800 atau berapa ya, 1.800-an sekolah kalau tidak salah yang sudah lolos di tahap 2 ini. Jadi Bapak Ibu, kita bayangkan ya, kalau dulu waktu kita SMP Alfa Centauri hanya 330 sekolah, siswa anak sekolah di Kota Bandung yang ke sekolahnya itu hanya sedikit gitu. Sehingga waktu itu kami masih memasukkan siswa yang pakai kendaraan umum masih kita bolehkan untuk ikut PTMT. Tapi sekarang dengan sekitar 2.000 sekolah, siswa banyak sekali di Kota Bandung, ya maka kami perketat lagi gitu ya untuk aturan di SMP Alfa Centauri. Maka yang tidak diantar oleh orang tuanya mungkin tidak menjadi prioritas untuk mengikuti PTMT gitu ya. Nah, ini adalah materi pembekalan tahap 2 bagi sekolah-sekolah yang kelompok 2 tadi ya, yang memulainya pada 15 September. Ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Banyak sekali ini catatannya, tapi saya pilih beberapa hal yang paling penting ya untuk disampaikan pada Bapak Ibu. Nah, ini pelaksanaan harus sesuai dengan yang diverifikasi. Jangan ada kerumunan, jangan ada yang jualan, prokesnya harus ketat, laksanakan ketat sesuai panduan. Ya, prokesnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, nanti detailnya disampaikan oleh Mr. Ade ya. Dan ini mohon ya Bapak Ibu, di sini ada kata jangan ada kerumunan termasuk penjemput ya. Jadi kemarin juga menjadi masalah pada saat tim Satgas Kecamatan gitu ya memantau suatu sekolah yang orang tuanya menunggunya itu berkerumun gitu. Itu menjadi catatan lagi. Sudah termasuk dalam pelanggaran katanya gitu. Itulah sebabnya diharapkan nanti Bapak Ibu semua mengikuti ketentuan ya tentang penjemputan, bahwa kalau menunggunya di dalam kendaraan dan seterusnya. Seperti itu. Ya, kemudian jangan sampai jadi euforia kebebasan. Wah, sudah boleh sekolah. Tetap mohon putra-putrinya dibimbing ya bahwa tetap walaupun ke sekolah jadwalnya juga belum banyak ya. Dijadwalkannya belum banyak. Kemudian di sekolah juga ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada prokes-prokesnya. Nah, kemudian tetap fokusnya pada masa uji coba, dan kalau bagi ALSEN adalah masa transisi, adalah fokus pada kesehatan, keselamatan, dan pembiasaan, pembudayaan, adaptasi kebiasaan baru untuk sekolah. Ya, kemudian bagaimana dibiasakan anak-anak itu mulai dari berangkat dari rumah, selama di sekolah sampai kembali ke rumah, anak-anak tetap harus dibekali dengan pembinaan ya, pengarahan tentang prokes. Nah, ini katanya disampaikan oleh Dinas Pendidikan pada sekolah-sekolah tadi ya, tidak perlu fokus ke muatan materi pembelajaran, tetap fokus utamanya adalah dimaksimalkan PJJ.
gitu ya. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, maksimalkan PJJ. Jadi insya Allah bila di antara Bapak Ibu yang hadir ada yang putra-putrinya tetap PJJ di rumah, insya Allah sama yang didapatkan, baik yang PJJ maupun yang PTMT ya. Dan satu halaman terakhir, ya kita tambah informasi berikutnya, katanya guru yang belum bisa divaksin bisa karena komorbid atau alasan lain, tidak diizinkan untuk mengajar PTMT, cukup mengajar PJJ saja ya. Seperti tadi saya sampaikan, itu harga mati katanya kalau guru dan staf sekolah itu harus sudah vaksin dosis 2. Kemudian mari buktikan dan pertahankan performa sekolah yang sudah dinilai layak PTMT ini, jangan sampai dicabut izin PTMT-nya gitu ya. Jadi saya juga dari kemarin selalu mengajak kepada tim PTMT dan Bapak Ibu guru semua bahwa kita memang harus sangat berhati-hati dalam kegiatan PTMT ini. Jangan sampai ada hal yang tidak sesuai ketentuan. Ya, diulang lagi, laksanakan ketat sesuai panduan katanya gitu ya. Nah, untuk ALSEN yang contohnya ya yang diizinkan sudah 25-50% yang diizinkan orang tua. Nah, nantinya mudah-mudahan bisa naik ke 75-100% tergantung situasi. Dan ada juga yang berkaitan dengan kondisi di Kota Bandung. Jika masih PPKM level 3 berarti walaupun nanti misalnya ada lagi di bulan November mungkin tetap masih di 50% yang diizinkan, tidak akan naik ke angka 75-100%. Kita berdoa mudah-mudahan level PPKM-nya makin baik ya Bapak Ibu. Nah, diulang lagi ya bahwa Satgas Covid Kecamatan akan memberhentikan PTMT katanya ya. Nah, seperti apa? Di antaranya jika ada yang terpapar entah di guru, entah di siswa gitu ya, maka akan diberhentikan dulu selama 3 hari. Diberhentikan dulu selama 3 hari atau ada sesuai instruksi. Kemudian jika ada bukti abai terhadap prokes, ada kerumunan, ada masker yang dipakai tidak sesuai aturan, ada laporan dari warga atau orang tua dan sebagainya, maka sama itu akan memberhentikan PTMT. Nah, ini adalah bagian terakhir dari penyampaian saya. Dan dari informasi ini saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama sukseskan PTMT ini. Ini hak siswa ya, bahwa siswa sudah boleh gitu ya. Kami sekolah juga selalu menunggu kapan dibolehkan oleh Dinas Pendidikan ya. Kemudian sekarang sudah saatnya, walaupun memang dengan keterbatasan, jadwalnya terbatas, jumlah siswanya terbatas, mudah-mudahan lancar apa yang sudah direncanakan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sehingga tahap-tahap tadi ya bisa akhirnya nanti Januari bisa new normal gitu. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu terima kasih. Itu dari saya, nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Mr. Ade seperti yang tadi disampaikan MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Ani Mulyani yang sudah memaparkan tadi sambutan disertai dengan informasi awal terkait dengan PTMT. Alhamdulillah sangat detail sekali Bu, terima kasih. Tadi terkait kebijakan PTMT di wilayah Bandung dan juga regulasinya di sekolah seperti apa. Nah Bapak dan Ibu, untuk mengetahui lebih detail lagi tentang peraturan atau teknis seperti apa nanti PTMT-nya itu di sekolah akan dilaksanakan, maka sekarang kami akan mengundang Bapak Ade Irawansyah SS selaku Ketua Tim PTMT SMP Alpha Centauri untuk memaparkan penjelasannya mengenai teknis PTMT di SMP Alpha Centauri. Mangga kepada Mr. Ade atau Bapak Ade, kami persilahkan. Terima kasih Miss Nopia. Suara saya cukup jelas Miss Nopia? Alhamdulillah jelas Mister. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Alpha Centauri, Ibu Ani Mulyani, SSI MPD. Yang saya hormati jajaran Wakasek dan juga staf
SMP Alpha Centauri. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Satgas COVID-19 di lingkungan SMP Alpha Centauri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali kelas 7 ya. Dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu orang tua wali murid kelas 7 yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wala umur dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah pada kesempatan siang hari ini kita alhamdulillah dipertemukan walaupun dalam kondisi pertemuan yang virtual Bapak Ibu ya. Semoga rasa semangat dalam virtual ini tidak hilang ya, tetap semangat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, gimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, senang sekali Bapak Ibu bisa ketemu ya di virtual ini. Baik Bapak Ibu, sebenarnya Ibu Ani sudah menjelaskan sangat luar biasa dan sangat terperinci dan cukup dan sangat jelas ya. Sebenarnya sudah habis materinya sama Bu Ani sebenarnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap materi yang Ibu Ani sampaikan. Mungkin saya hanya minta izin untuk menyampaikan beberapa saja Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah muncul? Snap ya? Sudah, Mister. Oke. Bapak dan Ibu, alhamdulillah ya pada sekarang tadi yang dijelaskan oleh Ibu Ani adalah sekolah kita adalah sekolah yang termasuk sekolah yang terpilih dari 330 dan kita bukan mengawali tapi sudah berjalan. Nah, sekarang kita sekolah SMP Alpha Centauri disebutnya dalam proses transisi gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman sebelumnya lalu kita dipercaya untuk melanjutkan. Nah, ini adalah kesempatan kita back to school ya, kembali ke sekolah dengan PTMP ini. Bapak dan Ibu, sebenarnya standar operasional prosedur protokol kesehatan di AKB ini ya, ataupun PTMT ini, sebenarnya saya sangat percaya sekali Bapak Ibu sudah sangat paham dengan prokes-prokes yang hampir 2 tahun ini mungkin ya. Jadi informasi dari media maupun dari manapun juga ya, bahwa SOP yang istilahnya tidak akan jauh beda gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami mengingatkan lagi untuk pertama adalah protokol kesehatan berangkat sekolah. Nah, ini Bapak Ibu pastikan anaknya sudah makan dulu ya. Kemudian di sini juga ada mengkonsumsi vitamin ya. Kemudian cek suhunya juga gitu ya, menggunakan masker itu udah jelas Ibu Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan pakaian seragam dan atribut. Ini insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan informasi SOP ini setelah materi ini. Mungkin melalui wali kelas atau nanti dari panitia. Jadi saya tidak akan banyak menjelaskan tentang ini. Nanti juga di akhir juga akan ada video yang menggambarkan bagaimana sih proses pembelajaran. Bapak Ibu, jelas sekali dalam proses selama PTMT ini adalah jadi kantin akan ditutup ya. Kantin akan ditutup, jadi diharapkan anak-anak sudah makan terlebih dahulu di rumah. Jadi dipastikan anak-anak makan terlebih dahulu di rumah. Jadi di sekolah udah dalam keadaan siap untuk mengikuti pembelajaran, karena di sekolah dan area sekolah tidak memfasilitasi kantin ya. Bahkan kalau ada siswanya mencari-cari kemana gitu ya, itu juga diharapkan jangan ya, karena itu akan menimbulkan potensi ya. Jadi pastikan anak Bapak Ibu yang mengikuti PTMP ada sudah makan dan
nyaman ke sekolahnya ya. Kedua, membawa perlengkapan pribadi, jelas sekali Bapak Ibu ya, alat tulis, alat sholat, hand sanitizer, tisu, masker ya, cadangan itu emang dibawa secara masing-masing. Lalu ketika tiba di sini langsung Bapak Ibu ya ke sekolah, nanti di sekolah juga udah ada prokesnya yang sudah ditetapkan. Ketika tiba nanti siswa kalau yang berkendaraan motor bisa langsung cuci tangan. Kalau yang pakai kendaraan mobil bisa scan suhu baru cuci tangan. Itu nanti panitia insya Allah akan ada di lokasi Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Ini juga dari kurikulum juga sudah mendesain ya jadwal kemasukan bahwa kita itu ada jeda gitu Bapak Ibu ya antara kelas 7, 8 dan 9. Di sini saya lihat jam 6.50 itu kelas 7, nanti kelas 7 lewat 5 dan kelas 9 masuknya 7.20. Nah ini untuk hari Senin ya. Nanti untuk penyesuaian kedepannya mungkin akan disosialisasikan jika ada perubahan. Protokol kesehatan antar jemput Bapak Ibu tolong dipastikan ketika sudah pembelajaran selesai ya. Jika menggunakan kendaraan roda diupayakan dengan yang satu keluarga atau satu kakak ya. Lalu jika menggunakan kendaraan roda 4 tetap menerapkan prinsip jaga jarak ya, jelas sekali itu sudah kita pahami bersama. Lalu pengantar dan penjemput memastikan diri dalam kondisi sehat. Jadi ketika mohon maaf Bapak Ibu ketika tiba ke sekolah nanti Bapak Ibu akan diterapkan prokes yang ketat ya, scanning kemudian cuci tangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan anak-anak juga bisa kooperatif tentang ini. Lalu tidak memiliki gejala batuk, pilek, demam, dan keluhan sakit lainnya. Jika ada, ya lebih baik disampaikan dan di rumah dulu, ya, karena emang mengingat kondisi COVID ini belum selesai. Gitu. Lalu pengantar dan penjemput berhenti pada tempat yang telah ditentukan area sekolah. Teknisnya nanti Bapak Ibu ketika siswa selesai pembelajaran maka akan dialihkan ke depan dengan transisi 15 menit itu. Jadi di depan bagian depan itu sudah ada tempat duduk, jadi siswa semuanya duduk di depan. Jadi ketika ada orang tua yang tiba bisa langsung naik kendaraan. Bagaimana siswa yang lain? Siswa yang lain nanti dikondisikan di kelasnya masing-masing. Sebagai alternatifnya juga bisa ada di aula juga untuk sebagian menunggu ya. Jadi emang semuanya sudah ditata seperti sudah ditata dengan dengan penataan prokes. Jadi emang mohon maaf anak-anak juga ketika di sekolah tidak bebas seperti dulu gitu ya. Jadi emang tiba ke sekolah, kemudian udah belajar selesai langsung pulang. Tidak boleh, tidak diizinkan untuk bermain. Lalu pengantar penjemput dilarang berkerumun selama mengantar menjemput. Bapak Ibu di beberapa informasi yang sudah sampaikan oleh kami ke orang tua bahwa tidak boleh Bapak Ibu untuk menunggu di sekolah, gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendrop anaknya, sudah selesai maka dipersilakan untuk meninggalkan tempat, gitu ya. Karena emang begitu aturan yang kami dapat. Jadi Bapak Ibu tidak diizinkan untuk menunggu di sekolah. Bagaimana tuh Bapak, ini kan cuma 1 jam. Ya kami minta kerjasamanya Bapak Ibu mohon ya untuk mengikuti peraturan yang sudah kami siapkan. Kecuali ketika nanti penjemputan, nah mungkin penjemputan misalkan keluarnya misalkan jam 12, Bapak Ibu tiba ke sini jam 12 kurang 15 itu mangga ditunggu ya sampai anaknya datang, nanti dikondisikan bisa langsung pulang. Dan yang menunggu pun Bapak Ibu tidak boleh untuk turun ya, cukup di kendaraan saja menunggunya ya. Insya Allah untuk parkiran kita cukup, mudah-mudahan cukup dengan pembatasan ini untuk parkirannya. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang kebetulan siswa-siswinya mengikuti PTM ini untuk mengikuti peraturan yang sudah kami tetapkan. Nah, ini Bapak Ibu protokol kesehatan selama di sekolah ya. Saya ambil dari beberapa referensi ya, jelas ketika pembelajaran wajib memakai masker gitu ya. Melakukan screening ketika di sekolah jelas itu akan dilakukan, kemudian mencuci tangan ya pakai air sabun dan air yang mengalir, kemudian masuk ke kelas masing-masing nanti ada petugasnya
Kemudian menjaga jarak jelas gitu ya. Lalu poin ke-6, tidak diperkenankan saling pinjam-pinjam, udah disampaikan tadi ya. Membawa hand sanitizer, saat bertemu guru juga cukup ucapkan salam dan tidak perlu mencium tangan gitu ya. Tetap prokes, menjaga jarak saat di luar ruangan sekitar 1-2 meter. Itu saya kira ini prokes di lingkungan sekolah udah sesuatu yang saya kira Bapak Ibu sudah memahami dengan baik ya. Tidak melakukan kegiatan massal ya, seperti apel, briefing siswa ya secara tatap muka dalam artian berkerumun itu ya. Nah, Bapak Ibu segera mungkin nanti diingatkan anak-anaknya apabila ada anak yang sakit atau tidak enak badan, segera untuk menghubungi kami. Ada tim guru-guru yang sudah ditentukan menjadi panitia Satgas COVID ini ya. Insya Allah setiap hari bertugas untuk mendampingi putra-putri Ibu. Protokol kesehatan pulang dari sekolah ini juga tetap diterapkan ketika tiba di sekolah, keluar kelas secara tertib dan tetap menjaga jarak, tidak berkerumun, jelas Bu ya, langsung pulang menuju ke rumah, lalu mematuhi protokol kesehatan selama perjalanan, segera mencuci tangan, mandi dan mengganti pakaian bersih ketika tiba di rumah. Itu kilasan ya SOP ketika siswa sebelum berangkat dan siswa tiba di rumah. Ini Bapak Ibu untuk PTMT ya kegiatannya. Mungkin nanti bisa hampir sama untuk prokesnya. Silakan nanti kami akan share informasi ini. Nah ini. Ya, oke. Bapak Ibu untuk siswa yang mengikuti PTMT nanti kami akan berikan link untuk pengecekan siswa. Jadi apa yang sudah disampaikan Ibu Ani tadi bahwa ada pendataan awal ketika siswa sebelum berangkat gitu ya. Bagaimana kondisinya, kemudian menggunakan apa. Nah, itu nanti kami akan share linknya kepada Bapak Ibu. Jadi itu sebagai panduan kami juga. Gitu ya, Kak. Itu harus diisi dan itu karena itu menjadi kewajiban kami yang harus dilaporkan kepada Satgas Covid kecamatan ataupun distrik. Gitu ya. Untuk minggu depan adalah pelaksanakan PTS Bapak Ibu ya. Mungkin nanti jadwalnya akan berbeda dengan agenda PTMT ke tanggal 27 bulan September. Nah, Bapak Ibu, inilah beberapa aktivitas ya sebelum pelaksanaan. Kami selalu berkomitmen bahwa kesehatan siswa adalah nomor 1. Jadi proses sterilisasi sekolah selalu kita lakukan ya, minimal kalau tidak ada kegiatan itu 1 bulan sekali. Nah, ketika ada PTMT ataupun kegiatan itu sebelum dan sesudah langsung kita sterilkan. Ini ada contoh gambar proses sterilisasi sekolah. Lalu ini adalah saya ambil kemarin waktu proses ANBK. Jadi ini adalah proses sterilisasi ruangan setelah shift 1 ya. Ketika masuk shift kedua maka disterilisasikan dulu sebelum shift 2 itu masuk. Dan ini adalah video Bapak Ibu, barangkali ini bisa menggambarkan bagaimana proses prokes di sekolah. Mohon maaf, suaranya keluar nggak, Bu? Nggak ada, Mister. Nggak ada. Di share sound dulu mungkin. Ya, mohon maaf izin Bapak Ibu. Hingga saat ini, pandemi Ada, Bu? Ada, Mister. COVID-19 di seluruh dunia masih terus berlangsung dan kita tidak tahu kapan pandemi ini benar-benar akan berakhir. Berbagai proses adaptasi telah kita lakukan, tetapi
kita harus tetap waspada dengan terus melakukan kebiasaan yang baru berupa pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan aturan. Kini saatnya kita kembali ke sekolah dengan menerapkan kebiasaan yang baru. Apa saja sih yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan, salah satunya adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan saat akan berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, selalu awali dengan mengkonsumsi asupan makanan yang sehat dan gizi yang seimbang. Jangan pernah lewatkan sarapan ya. Jika diperlukan, kalian juga bisa mengkonsumsi vitamin dan suplemen tambahan untuk meningkatkan stamina dan menjaga imun kita agar tetap sehat. Jika kalian merasakan adanya gejala batuk, pilek, demam, dan tubuh yang kurang fit, maka beristirahatlah di rumah dan tidak memaksakan diri untuk pergi ke sekolah. Jika gejala semakin berat, segeralah konsultasikan keluhan kalian kepada orang tua di rumah dan tenaga kesehatan terdekat. Itulah sebabnya, sebelum pergi ke sekolah, ingatkan orang tua untuk selalu mengecek kesehatanmu dengan baik. Ukurlah suhu tubuhmu dengan menggunakan termometer yang standar. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan kalian telah menggunakan masker yang sesuai dengan standar kesehatan dan pakaian seragam yang rapi dan bersih. Bawalah selalu bekal makanan dan minumanmu dari rumah, serta tidak bertukar alat makan ataupun makanan dengan siapapun di sekolah. Selain itu, jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan pribadimu, seperti alat ibadah, sabun atau sanitizer, tisu, cadangan masker, dan helm bagi kalian yang diantar menggunakan motor. Saat di perjalanan nanti, walaupun kalian berada di area publik dan di tempat terbuka, tetaplah untuk menjaga jarak dan hindari berada di tengah kerumunan banyak orang. Sedangkan, jika kalian menggunakan kendaraan umum untuk menuju ke sekolah, tetaplah patuhi protokol yang berlaku dan pastikan kalian berada di tempat duduk yang aman dan bersih. Pastikan bahwa tujuan utama kalian adalah menuju ke sekolah, maka usahakanlah untuk tidak mampir ke tempat yang lainnya. Bagi pengantar dan atau penjemput, berhentilah di tempat yang telah ditentukan dan tidak memasuki area yang dilarang. Sebelum memasuki area sekolah, seluruh warga sekolah wajib menggunakan masker serta melakukan screening kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh. Namun, jika terdapat warga sekolah yang bersuhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius, tidak diperkenankan untuk memasuki area sekolah dan akan ditempatkan di ruang isolasi sementara. Untuk selanjutnya, pihak sekolah akan langsung berkoordinasi dengan orang tua atau keluarga yang bersangkutan, serta puskesmas terdekat untuk melakukan tindakan selanjutnya. Setelah lolos tahap screening, seluruh warga sekolah diwajibkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun selama minimal 20 detik sebelum dibilas dengan air mengalir. Saat memasuki ruang kelas, tetaplah menjaga jarak dengan teman dan guru lainnya sekitar 1-2 meter selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk mengurangi potensi penularan, hindarilah saling pinjam alat tulis antar teman. Pastikan kalian selalu membawa alat tulis sendiri dari rumah. Untuk menghindari kerumunan, maka seluruh aktivitas kantin sekolah sementara ditutup. Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran, pastikan kalian harus segera pulang ke rumah dan tidak berkerumun di area sekolah. Sesampainya di rumah, segeralah untuk mencuci tangan, mandi, dan berganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, yuk kita kembali ke sekolah dengan lebih aman, nyaman, dan sehat.
Sampai jumpa di sekolah, teman-teman. Oke. Itu Bapak Ibu ya ringkasan dari prokes, mudah-mudahan masih teringat penjelasan tadi ya. Lalu ini adalah Hingga saat ini, pandemi COVID-19 ini bagaimana sih siswa ketika tiba di sekolah? Nah, mari kita simak video berikut ini.
Itu Bapak Ibu video simulasi PTMT. Emang ada beberapa perkembangan ya ke sini. Kalau dilihat dari video ini masih menggunakan termogan, tapi sekarang udah ada pengecek suhu digital gitu ya. Jadi siswa hanya cukup berdiri saja, nanti sistem yang akan mengecek gitu Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu untuk video simulasi. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Ade yang sudah menyampaikan tadi teknis PTMT yang akan dilaksanakan di sekolah, serta tadi juga ada beberapa video simulasinya ya Mr. Jadi bisa agak lebih jelas terbayang gitu nanti itu akan seperti apa. Baik, Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya yakni tanya jawab. Mangga dipersilakan kepada Bapak dan Ibu orang tua wali murid siswa kelas 7 SMP Alpha Centauri yang ingin bertanya, boleh mungkin menggunakan raise hand atau menggunakan chat box. Baik, sudah ada yang raise hand nih, ada bundanya Tristan ya. Lalu setelahnya ada bundanya Raisya. Kepada Bunda Tristan, mangga dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tadi penjelasannya Pak, Bapak, Ibu cukup jelas. Tapi saya mau tanya ini, kalau selama kegiatan pembelajaran di kelas tidak menyalakan AC kan ya? Betul. Ya. Oke, yang ke satu itu, yang kedua tadi kan kalau saya lihat di videonya ada kegiatan makan bersama ya. Betul. Kalau menurut saya sih kayaknya makan bersamanya lebih baik jangan ya, karena anak-anak berarti jadi buka masker lama ya, dan bareng kan di dalam satu ruangan gitu. Jadi mungkin saya pikir kalau minum masih oke, tapi kalau makan saya masih agak khawatir ya tentang kegiatan makan bersama, apalagi kan sebetulnya kegiatan sekolahnya sementara ini kan hanya 2 jam ya gitu. Itu sih usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Tristan. Mungkin dilanjut dulu ya, Mister, sampai 2 penanya. Oh, baik. Silakan untuk selanjutnya kepada Bundanya Rai. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kalau untuk sekolah nanti bawa laptop masing-masing. Terus berarti artinya nggak usah bawa alat tulis kayak buku, pensil dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kalau nanti untuk area penjemputan, apa kita ngejemputnya diem di depan gerbang utama yang di dekat pinggir jalan, atau boleh masuk ke gerbang utama dulu? Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Rai. Mangga Mr. Ade mungkin boleh menanggapi pertanyaan dari Bunda Tristan Bu. Baik, terima kasih Ibu Tristan atas pertanyaannya. Betul sekali Bu, di video itu emang ada sesi makan dan siang gitu ya. Kalau saya melihat beberapa referensi dan juknis dari distrik ya, sebenarnya untuk makan itu diperbolehkan sebenarnya gitu ya. Hanya kalau untuk 2 jam ini misalkan bisa saja Bu, kalau emang tidak makan ya kami juga lebih senang sebenarnya gitu. Lebih senang sebenarnya kalau mereka tidak makan di tempat gitu. Itu bagi kami masukan yang baik gitu Bu. Mudah-mudahan orang tua yang lain juga tidak keberatan gitu dengan masukan ini. Hanya kalau kembali kepada juknis yang diberikan, setahu saya diperbolehkan untuk makan dan minum gitu. Gimana Ibu Tristan? Lalu untuk AC jelas Ibu kita tidak pakai AC, adanya AG Bu. Angin gelembung
atanapi nganggo kipas hihit gitu Bu. Jadi mohon maaf nanti anak-anaknya agak sedikit aduh gerah gitu. Mohon juga bisa dibekalkan hihit panginten Bu ya. Gitu biar enak gitu. Karena kalau dihihit dan panginten itu juga mendapatkan menimbulkan kerumunan Bu ya, harus sendiri dihihitnya gitu. Jadi betul tidak ber-AC Bu untuk ruangannya. Itu barangkali Ibu Tristan tanggapannya cukup? Cukup Pak, hatur nuhun. Ya. Enggak. Jadi itu kami kembalikan ke forum orang tua. Kalau emang enggak ya alhamdulillah Bu, saya senang sekali sebenarnya gitu. Kedua itu Ibu Raisya ya, terima kasih Ibu atas informasinya. Pertanyaannya, laptop ya, terkait laptop betul sekali Ibu. Untuk sekarang laptop masih tetap dibawa, tapi untuk pegangan sebagai catatan, karena untuk bentuk PTMT ini kan saling tatap muka dengan gurunya gitu ya. Mungkin ada penjelasan nanti di whiteboard. Saya kira masih diperlukan Ibu untuk membawa buku catatan. Gitu ya. Jadi membawa buku catatan dengan buku yang di buku paket misalkan yang dianjurkan, saya kira tidak ada salahnya untuk dibawa. Gitu, karena itu akan lebih menguatkan dalam pembelajarannya. Selain laptop yang emang sedikit agak beban mungkin buat anak ya. Insya Allah lah Bu, lokasi kita nggak terlalu jauh Bu, jadi anak masih kuat untuk membawa beban itu. Lalu untuk parkir Ibu ketika penjemputan seperti biasa aja Ibu masuk ke area parkir. Ibu nanti lihat anaknya udah ada. Biasanya kalau anaknya lihat biasanya suka lari gitu, gitu ya. Atau kalaupun enggak, Ibu parkir dulu di tempat parkiran lalu dihubungi. Yang penting Ibu ketika menunggu. Nah, maksud saya yang pertama kali bisa menunggu itu ya ini waktu ketika menjemput gitu. Maksudnya siswa keluar jam 12. Lalu Ibu tiba jam 11.45. Nah, itu kami silakan diperizinkan untuk menunggu gitu di tempat parkir. Karena kan ya bagus-bagus tepat waktu gitu, tapi kan agak susah gitu. Nah, maksudnya ketika menunggu itu yang diperbolehkan. Tapi ketika Ibu sudah drop siswa ke sekolah pagi-pagi, lalu Ibu menunggu di tempat parkir selama 2 jam ataupun 15 menit, itu tidak boleh gitu ya. Jadi yang diperbolehkan itu ketika jemput gitu ya, ketika jemput mungkin 15 menit itu kami masih ada toleran gitu. Dan sebagai catatan jangan turun ibunya ke di luar mobil maksudnya, jadi tetap di dalam mobil begitu. Gimana Ibu Raisa, cukup jelas? Iya Pak, cukup jelas. Jadi kita masih boleh masuk ke dalam gerbangnya gitu ya Pak? Betul sekali Bu, parkir aja ke dalam Bu, nggak apa-apa gitu. Barangkali ada teman-teman yang lain mau menambahkan? Ini ada kesiswaan juga di sini, alhamdulillah ada kurikulum juga. Bapak Ibu kalau mau bertanya tentang kurikulum juga kami persilakan. Di sini juga bukan saya aja Bu, kebetulan saya diberikan amanah aja. Ada kurikulum, ada kesiswaan, ada humas gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada insya Allah lengkap pada sesi siang ini. Silakan Ms. Novia. Baik, terima kasih kepada Mr. Ade tadi yang sudah langsung menanggapi pertanyaan. Selanjutnya sudah ada 2 penanya lagi. Yang pertama dari Bundanya Adelio dan Bunda Arfa. Mungkin maka Bunda Adelio dulu, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah bisa ikut dalam sosialisasi PTMT ini. Kalau untuk pemaparan di awal yang sudah disampaikan oleh Bu Ani dan Bapak juga sudah, rasanya sih sudah cukup jelas. Hanya mungkin ada beberapa yang akan saya coba tanyakan terkait dari untuk pembagian jadwal berikutnya. Ini kan di awal kan pekan depan ya. Betul. Berarti kan anak-anak PTS ya pada saat Betul. PTS. Nah, kemudian untuk yang pekan berikutnya itu kan tetap diadakan dengan jadwal anak yang berbeda begitu kan ya? Betul. Ya, untuk kelas 7 itu kan kalau selain PTS itu kan berarti 6.50. Kemudian berarti 2 jam. Nah, untuk anak-anak mungkin kan
jarak dari sekolah, kan mereka akan terus melanjutkan dengan PJJ ya untuk sampai di sekolah. Nah itu untuk nanti dari jarak ke sekolah, dari sekolah ke rumah itu kan ada yang membutuhkan waktu juga gitu kan, yang lebih panjang gitu kan, kalau bagian anak yang rumahnya nggak jauh. Nah itu mungkin mata pelajaran berikutnya gitu mungkin akan disesuaikan juga dengan jarak dan waktu tempuh anak-anak ini mungkin ya Pak ya, karena kan tidak mungkin langsung misalkan jam ketiga, berarti kan ini jam pertama, jam kedua, kemudian jam ketiga mungkin ada online gitu kan, nggak mungkin juga mungkin ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin akan disesuaikan online-nya sampai dengan anak-anak ini kembali ke rumah begitu. Kemudian untuk itu ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, hanya mungkin kepastian aja sih, minta kepastian seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah mohon maaf ini Bapak dan Ibu, kan mungkin ada beberapa anak yang mungkin diajak gitu ya oleh orang tuanya keluar kota seperti itu, dan mungkin ada beberapa yang bilang ataupun yang tidak bilang gitu. Nah untuk mengantisipasi putra-putri kami ini yang tidak keluar kota begitu ya, dalam kebutuhannya juga kan mungkin macam-macam, ada yang urgent atau yang tidak, padahal sebenarnya mungkin pekan depannya itu jadwalnya masuk begitu kan, sudah ada jadwal masuk. Nah ini bagaimana, apakah setiap kali mereka datang itu harus disertakan dengan mungkin ada formulir yang harus di-checklist orang tua gitu kan ya, di data, atau hanya cukup menginfokan saja bahwa mungkin kalau yang jujur mungkin ya Bu maaf ini harusnya pekan depan anaknya masuk tapi kami harus keluar kota gitu kan, jadi harus isoman lagi 14 hari kan, seperti itu kan. Itu yang diharapkannya kan seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Betul. Nanti apakah antisipasinya akan seperti apa nanti dari pihak sekolah seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah itu tadi kan ada penjemputan, soal penjemputan. Apakah bisa diakomodir pendataan ya, siapa yang sudah, orang tua siapa yang sudah standby di tempat, misalkan pada saat menunggu mungkin pulang kan misalkan jam 9, tapi mungkin ada orang tua yang sudah sampai jam 9 kurang, itu kan sudah bisa masuk ke parkiran ya, daripada anak-anak mencari anak-anaknya gitu ya. Mungkin apakah alangkah lebih baiknya diinfokan ke pihak satpam, kemudian nanti diinfokan kepada anaknya bahwa ini sudah dijemput, atau anak ini sudah dijemput begitu. Mungkin itu akan lebih tepat sih mungkin menurut saya. Nah, kemudian yang keempat, mohon maaf Bapak dan Ibu. Ya, apa-apa. Pertanyaan. Punten, yang empat, ini yang terakhir mungkin. Ini bagi anak-anak kami yang kebetulan kami ada beberapa yang dari Arafi Bapak dan Ibu, kemudian anak-anak kami ini ada yang akselerasi begitu kan. Jadi kan mereka 1 tahun lebih muda. Nah, itu kan rata-rata mereka 12 tahunnya itu kan di tahun depan begitu kan. Nah, ini kan tadi yang sudah disampaikan Bu Ani kan diutamakan gitu yang ikut PTMT ini tuh kan yang sudah vaksin ya. Memang saya sih sepakat yang sudah vaksin untuk ikut PTMT, tapi berarti ada kemungkinan anak-anak kami ini baru ikut serta. Insya Allah kalau mudah-mudahan kalau memang sudah new normal gitu Januari sih oke, nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan Januari naudzubillah min dzalik kemudian dinyatakan lagi ya qadarullah naik lagi begitu kan. Nah ini bagaimana gitu kan, kasihan juga karena mereka juga sangat-sangat ingin masuk sekolah gitu. Betul. Gitu. Jadi mungkin itu saja Bapak dan Ibu, bisa dibantu untuk jawabannya.
Bangga Ibu, bangga. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi ya, Mister, kita tampung Ya. dulu. Kebetulan saya juga mencatat ini pertanyaannya. Baik, kepada Bunda Arfa, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, ini saya lihat videonya tuh benar-benar Bapak Ibu guru jadi ada tambahan tugas gitu ya dalam membimbing segala macam terkait dengan PTM ini ya. Kalau pertanyaan saya tadi kayaknya nyambung sih sama yang Mama barusan itu, kalau yang sedang masuk PTM kemudian tetap diadakan pelajaran untuk PJJ-nya sama apa enggak gitu. Maksudnya yang sedang berlangsung di kelas apakah sama dengan yang ada di rumah gitu ya, online-nya gitu. Terus yang kedua, ini menggunakan laptop setiap PTM itu datang membawa laptop ya. Kalau iya menggunakan laptop, menggunakan wifi sekolah atau gimana ya? Iya. Kemudian satu lagi terkait kalau yang tadi ada siswa atau keluarga yang keluar kota, kalau yang sekarang yang saya tanyakan bagaimana dengan guru? Kalau misalnya ada guru yang keluar kota, apakah memang ada setiap minggu diadakan swab rutin mingguan untuk guru atau bagaimana gitu? Keadaan gitu aja. Terima kasih ya Soal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Arfa ya. Baik, itu Bu ya. Nopia. Ya, silakan Mister untuk ditanggapi Dari tadi. saya dulu gimana, Mister Adi? Ya, boleh, ya. boleh. Pak Sidik boleh. Karena berkaitan dengan Kurikulum jadwal juga jadwal. ya. Ya, Ya. Pak Sidik, mangga. Ya, silakan Pak Sidik. Oke, izin share ya, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama tadi tentang dari Mama Adelio ya, tentang jadwal bagaimana gitu. Sudah nampak ya Bapak Ibu semuanya? Sudah. Ya. Jadi yang PJJ dan yang PTM itu sebetulnya mempelajari hal yang sama, tidak ada perbedaan. Tapi memang yang PTM ketemu langsung ya dengan gurunya bertatap muka. Bagi yang PJJ di rumah, mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan hybrid, bisa melihat gurunya lewat Zoom, juga bisa ikut berinteraksi. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ani ya, sama Mr. Ade juga tadi, bahwa kami mengoptimalkan di whiteboard interaktif. Ya, whiteboard interaktif, jadi menggunakan OneNote, jadi siswa yang di rumah pun bisa ikut serta dalam pembelajaran. Tidak hanya mendengarkan, melihat gurunya yang sedang mengajar, tapi ikut serta mencoret-coret di whiteboard atau di media pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Itu untuk persamaan ya antara yang di rumah sama yang PTM. Selanjutnya untuk jam. Nah, tadi untuk jam ada memang sedikit perubahan. Untuk jadwal pelajaran tetap sebetulnya, tapi memang ada pergeseran. Karena tadi, kenapa sih ada pergeseran? Karena supaya pertama, ini tadi kan sudah disampaikan oleh Mr. Ade ya, kelas 7 masuk jam 6, misalkan ini ya, jam 6.50 sampai jam 7.05. Kenapa sih pagi-pagi banget gitu? Kenapa sih saya belum siap misalkan ya? Ya karena kita harus mengejar nih kelas 8 itu jam 7:05 sampai jam 7.30 kelas 8. Kenapa seperti ini? Agar tidak terjadi penumpukan. Terus kenapa sih nggak barengan aja gitu? Karena saya punya anak kelas 7 dan kelas 9 gitu ya. Ada nggak Bu ya? Anaknya kelas 7 terus ada juga kakaknya kelas 9 gitu. Kenapa sih nggak dibarengin aja gitu? Ya, kami membuat jadwal ini ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh panduan PTM dari Kota Bandung ya. Diminta kami untuk menjadwalkan jadwal keluar dan masuk itu berbeda. Ketika di sesi
dalam tahap masa transisi ya. Alhamdulillah kita sudah di masa transisi. Di masa transisi ini ya tadi persenannya kita alhamdulillah 50%, tapi tetap harus 2 jam pelajaran, 2 kali 60 menit. Jadi dibatasi juga di sekolahnya. Maka karena dibatasi juga hanya 1 pelajaran saja nih. Tuh ya. Jadi pelajaran IPA saja di sini. Yang jam 7 sampai jam 8, 2 kali 60 menit. Berarti sudah sesuai ya Bapak Ibu. Terus juga sudah sesuai juga ini. Waktu masuk kelas 7 dan kelas 8 tidak bersamaan. Waktu pulangnya pun tidak bersamaan. Beda-beda. Ya. Jadi ingat ya Bu ya, ini untuk kelas 7, ini untuk kelas 8 jamnya. Jangan sampai ada yang kelas 9, masuk jam 7, jam 6.50 gitu. Bukan gitu. Jam 7.20 diharapkan sampai sudah ke sekolah. Nanti akan mulai pembelajaran jam 7.35 untuk kelas 9 ya. Ada yang tadi itu ada yang salah baca gitu. Ini ya untuk jam pelajarannya. Terus pas pulang bagaimana? Kan membutuhkan waktu untuk pulang. Maka untuk yang PJJ itu ada istirahatnya. Sedangkan untuk yang PTM kan ada waktu untuk pulang. Berapa? Jam 8.50 sampai jam 9.50. Kami kira ini waktu yang maksimal kami bisa berikan ya kepada siswa untuk pulang 1 jam ya. Karena kalau lebih dari itu akan lebih panjang lagi nanti pembelajarannya. Nah, ini batas maksimal yang kami bisa berikan adalah 1 jam. Dari selesainya pembelajaran IPA, untuk waktu untuk pulang ini masih ada. Dan nanti ikut pembelajaran lagi di rumah masing-masing ketika PPKN dan tahfidz. Baik yang PTM maupun yang PJJ gitu. Sama-sama belajar PPKN dan tahfidz. Jadi seperti itu ya. Jadi itu waktu yang kami berikan untuk siswa untuk tadi untuk pulangnya 1 jam insya Allah cukup. Selanjutnya untuk tadi makan juga sudah ya. Penjemputan tadi nanti akan dijelaskan oleh Mr. Ade. Untuk PTM dan PJJ tadi sudah saya jelaskan perbedaannya seperti apa. Terus untuk waktu juga ini meskipun di jadwal 7.30 untuk kelas 7 ya, tapi kami inginkan mengarah ke sini ya Bu ya. Usahakan jam 6.50 sampai jam 7:05 untuk kelas 7 agar tidak terjadi penumpukan siswa. Meskipun nanti sama-sama ujiannya mulainya jam 7.30. Terus ngapain siswa apa sih yang dilakukan siswa di kelas saat ini ya? Kalau saat PTS tetap nanti akan diadakan tilawah pagi persiapan. Jadi yang sudah sampai di sekolah bisa ikut tilawah pagi bersama dengan siswa yang lain untuk untuk PTS. Sedangkan nanti Bapak Ibu untuk kelas 7 nih ada yang berbeda nih kelas 7. Untuk kelas 7 ini tidak mengikuti upacara. Untuk pagi-pagi tidak juga mengikuti tilawah. Terus bagaimana tilawahnya? Untuk kelas 7 ini tilawahnya dijadikannya di waktu istirahat sini. Mudah-mudahan yang PTM itu sudah sampai rumah 30 menit dan bisa mengikuti tilawah. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau yang ternyata rumahnya jauh, ya kami kira ya mungkin cuma 5 orang lah dari 15 orang atau beberapa orang yang rumahnya sangat jauh dan 1 jam baru bisa pulang. Kalau memang seperti itu keadaannya dan tidak bisa mengikuti tilawah ya sudah gitu. Tapi kami harapkan untuk yang PTM masih bisa ikut tilawah. Yang PJJ apalagi ya. Jadi istirahat 30 menit lalu tilawah. Gitu. Ini khusus untuk kelas 7 karena pagi-paginya tidak ada tilawah. Dan sangat disayangkan ya kalau tidak kami hilangkan begitu saja tilawahnya. Sedangkan berbeda dengan kelas 8. Kelas 8 tetap ada tilawah pas pagi-paginya. Ya, seperti itu. Mungkin itu ya untuk pembelajaran tadi laptop harus dibawa ya karena pembelajarannya tadi ya meskipun di sekolah tetap muka tapi pembelajaran tetap kita menggunakan laptop ya. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa beranjak dari masa transisi ke masa adaptasi kebiasaan baru ya sehingga Amin. Kalau sudah masuk ke masa adaptasi kebiasaan baru kita tidak lagi 2 ke 60 kita boleh full sampai siang gitu. Jadi pembelajaran juga sudah bisa full dan juga boleh 75% sampai 100% ini. Kalau kita sudah masuk ke masa adaptasi kebiasaan baru. Itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sidik. Jadi untuk tadi pertanyaan dari Bunda Adelio dan Bunda Arfa memang berhubungan ya pertanyaannya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Sidik mengenai jadwal KBM dan juga tadi membawa laptop. Nah, mungkin selanjutnya yang tadi tentang antisipasi orang tua yang keluar kota, juga tadi guru yang keluar kota, serta fasilitas WiFi dan juga akomodir penjemputan, mungkin bisa ditanggapi langsung sama Mr. Ade. Mr. Ade. Ya. Terima kasih Ibu Isnono ya, Pak Sidik juga luar biasa. Oke, saya tanggapi pertanyaan dari Ibu Arfa Adelio. Baik Ibu, tadi pertanyaannya tentang bagaimana antisipasi siswa yang keluar kota. Baik, dari pihak kami sudah menyiapkan form khusus Bapak Ibu. Jadi nanti sebelum berangkat siswa emang harus mengisi form yang sudah kami siapkan. Makanya kami minta kerjasamanya semua Bapak Ibu. Jujurlah dengan apa yang terjadi, gitu ya. Jadi kalau emang keluar kota ya sampaikan saja keluar kota. Karena esensinya pembelajaran ini kan pembiasaan. Jadi tadi apa yang disampaikan Ibu Ani, utamanya adalah pembelajaran di PJJ-nya gitu. Jadi insya Allah kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan pembelajaran ini. Jadi kalau kebetulan anaknya dengan orang tuanya yang keluar kota, mangga isi dengan sesungguh-sungguhnya gitu Bu ya, minta kerjasamanya itu untuk, karena sangat beresiko sekali Bu gitu ya. Mungkin satu orang ada misalkan ujul mendalik ya gitu, kemudian ke sekolah karena dia mengisinya tidak jujur. Nah, kalau di sini kita fasilitas sudah lengkap ya, termogan, kemudian pengecekan suhu secara digital gitu ya. Kalau di video itu kan masih manual, ini udah digital sekarang gitu ya. Jadi itu sudah kita siapkan gitu ya. Kemudian kita juga menyiapkan oximeter juga kalau emang diperlukan. Tapi kan secara tes di lapangan, kalau dari kitanya hare atau abai ya agak susah juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi kami minta kerjasamanya dari orang tua untuk mengisi form yang kami berikan sesungguh-sungguhnya. Kalau emang dinyatakan ini ke zona tertentu tidak tahu masih abu-abu, ya lebih baik kita jaga ke sekolah, ning di rumah aja dulu gitu ya. Itu saya kira langkah yang bijak. Nanti itu, lalu untuk penjemputan, terima kasih atas masukannya Ibu Adelio. Emang sementara ini karena siswanya sedikit ya Bu, jadi ketika mereka menunggu di depan itu emang sudah kelihatan. Mungkin kalau sekarang karena emang udah naik, insya Allah nanti kita fasilitasi gitu. Bisa saja kita menggunakan pengeras suara gitu ya. Mungkin disebutkan namanya siswa A, ibunya udah datang nih, bisa saja gitu ya. Itu mungkin baru kepikiran, mungkin nanti ada masukan dari ibu yang baik, apa kita bikin form atau enggak. Nah, sementara itu yang kami bisa kepikiran kok iya kalau banyak emang bisa menggunakan pengeras suara mungkin sebagai solusinya. Itu lalu itu ya Ibu Arfa Adelio ya, kerjakan untuk ini. Selanjutnya Ibu Arfa ya. Tadi pertanyaannya karena menggunakan laptop wifi-nya dari mana? Insya Allah Ibu sekolah sudah memfasilitasi itu. Jadi siswa duduk manis saja dan wifi-nya sudah menyambung gitu Bu ya. Jadi insya Allah Pak sekolah sudah memfasilitasi wifi ya untuk pembelajaran ini. Bahkan kita sudah memfasilitasi juga fasilitas lain Bu untuk kelancaran hybrid learning ini. Kita insya Allah ke anak-anak lebih aman. Lalu tadi pertanyaannya, guru ya, betul Ibu. Nah ini juga bukan dari siswanya saja, tapi gurunya juga, betul sekali Bu. Jadi emang dari guru, mungkin nanti bisa dibantu oleh Bu Ani. Kalau nggak salah emang dari yayasan ada program ketika PTMT ini berjalan, maka ada screening secara reguler Bu, yang diberikan. Secara kontinuitas nanti yayasan memberikan pengecekan harus di PCR atau apa, mungkin nanti Bu Ani kalau saya nggak salah dengar gitu ya. Jadi emang ada fasilitas itu. Jadi memastikan PTK dan guru yang
mengikuti PTMT ini dalam keadaan sehat. Tentu selain itu juga ada form yang harus diisi. Jadi guru-guru yang tiba ke sekolah itu nanti ada guru piket. Guru piket itu akan mengisi, menganalisa apa yang terjadi di sekolah, siapa aja yang hadir pada waktu itu, kemudian bagaimana keadaannya. Nah itu insya Allah ada tim khusus, tim Satgas Covid yang piket di pembelajaran PTMT ini. Itu guru ya, itu barangkali betul Bu ya. Ada yang kelewat barangkali dari saya melengkapi ya Mr. Ade ya, tapi ya melengkapi saja, artinya sudah dijawab sebetulnya sama Mr. Ade ya. Yang pertama tadi masalah pulang, tadi di jadwal juga sudah dilihat ya bahwa jadwal pulangnya pun beda-beda, kelas 7, kelas 8 dan 9 ya. Itu usaha kami agar mempermudah. Tadi kelas 7 tidak semuanya langsung datang yang menjemput. Jadi kelas 7 waktunya pulang dan bisa terhandle dengan jumlah 15 atau berapa misalnya, lupa lagi saya. Ya, orang lah 15, 13 Pak, 13. Ya, 15-13 itu insya Allah terhandle dalam waktu berapa menit, tadi 1 jam itu ya. Nah, baru dalam waktu 15 menit sudah selesai, baru kelas 8 baru boleh keluar. Itu insya Allah meminimalisir tadi penumpukan yang menjemput. Terus yang kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh Mr. Ade, betul sekali ada form yang harus diisi, baik oleh siswa maupun oleh guru. Bukan hanya oleh pihak sekolah diwajibkan ini. Ini juga diwajibkan oleh pihak dinas, karena kami harus melaporkan harian kepada dinas berapa orang siswa yang hadir, memakai fasilitas transportasi apa, itu ditanyakan. Termasuk tadi juga nanti juga mengisi tentang dari luar kota atau tidak. Nah itu ya, itu usaha maksimal kami. Tapi tadi itu ya, untuk kejujuran orang tua, Pak, kami juga sulit untuk mencari kejujuran atau tidak. Tapi yang saya tahu dari kami itu sementara untuk mendata yang dari luar kota atau tidak. Itu saja Mr. Ade. Oke. Guru-guru pun Terima sama kasih, seperti itu. Pak Sidik atas pelengkapan informasi. Pak Ade, Pak Sidik izin menambahkan. Oh iya Pak Irwin. Ya silakan Pak Irwin. Ya, ini barangkali juga menjadi solusi nanti yang dikhawatirkan oleh ibu-ibu saat pulang ya, khawatir ada terjadi hektik dan lain sebagainya, mungkin ya di parkiran dan lain sebagainya. Sekaligus ini menjawab di chat ada pertanyaan apakah siswa boleh membawa HP ya. Oke, ini di ranah kesiswaan mungkin ya saya akan memberikan tanggapan bahwa untuk siswa dibolehkan untuk membawa handphone ya. Dibolehkan untuk membawa handphone. Yang pertama tujuannya adalah untuk barangkali ada yang tidak membawa laptop, itu bisa juga digunakan untuk PJJ ya, karena di kelas pun mungkin nanti sistem pembelajaran kita adalah hybrid ya, jadi mungkin juga dibutuhkan di dalam kelas. Yang kedua fungsinya adalah untuk komunikasi ya. Nah, namun untuk handphone ini, kalau misalnya siswa sudah membawa laptop, maka di saat KBM selama 2 jam itu memang diminta untuk dinonaktifkan bagi siswa yang membawa laptop, ya, tidak digunakan untuk pembelajaran. Tapi kalau misalnya tidak membawa laptop, ya, dan dibutuhkan untuk membuka kanvas melalui handphone, maka dibolehkan untuk menggunakan handphonenya. Ya, hanya sebatas untuk pembelajaran ya. Nah, kemudian handphone itu sebetulnya bisa juga digunakan untuk supaya tidak terjadi hektik ketika jam kepulangan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah KBM selesai di jam pulang, siswa mungkin kami tidak akan izinkan untuk keluar kelas sebelum dihubungi oleh Bapak dan Ibu bahwa jemputan sudah menunggu di parkiran. Ya, kalau Bapak Ibu sudah menghubungi putra-putrinya di jam pulang ya, bahwa jemputan sudah siap di parkiran, maka barulah kami akan memberikan izin kepada siswa untuk keluar menuju parkiran atau jemputan, supaya ini juga tidak terjadi nanti hektik di parkiran ya, dan supaya tidak terlihat nanti siswa kita di luar itu seperti kayak yang berkerumun ya, yang dikhawatirkan oleh ibu kepala sekolah ya, khawatir ada Satgas Covid dari kecamatan atau dari kota Bandung lewat, atau ada wartawan lewat memotret kemudian menjadikan masalah ya. Jadi ini mungkin solusi untuk kita semuanya ya di saat jam pulang
ya. Cuman mohon juga kesabaran Bapak Ibu ya, kesabaran Bapak Ibu agar tidak menghubungi handphone anak di saat jam KBM ya. Karena kemarin sempat terjadi Bu ya, sempat terjadi kemarin ketika uji coba ANBK ya Pak Sidik ya, sempat terjadi ada orang tua yang menghubungi anaknya pada saat sedang uji coba ANBK. Ya, seharusnya kan waktu itu jangan dulu dihubungi ya. Jadi nanti mohon kesabarannya, Bapak Ibu sudah diberikan waktu ya, siswa hanya maksimal 2 jam di sekolah. Nah, maka Bapak Ibu nanti bisa menghubungi putra-putrinya kalau mau dijemput di jam pulang. Berarti kalau kelas 7 misalnya di jam 9, nah setelah jam 9 lewat 1 atau lewat 2 menit, Bapak Ibu bisa menghubungi putra-putrinya. Ya, jadi mohon kerjasamanya juga. Nah, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi supaya kegiatan PTMT ini bisa berjalan dengan baik. Ya, sehingga kita bisa dinilai oleh dinas atau pemerintahan yang terkait pelaksanaan PTMT-nya baik, maka insya Allah kita akan bisa naik level nantinya. Amin. Ya. Demikian Bapak Ibu ya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih kasih Pak Irwin, mantap. Terima kasih Pak Irwin. Baik, terima kasih kepada Pak Irwin dan juga tadi Mr. Ade, lalu juga Pak Sidik yang sudah menanggapi pertanyaan. Mungkin dibatasi ya Bapak dan Ibu, ini pertanyaan terakhir dari Ibunda Reizi 7D. Mangga, silakan Ibu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau bertanya Bu, kalau anak yang sudah terpapar kan itu ditunda untuk vaksinnya, sedangkan kan wajib vaksin. Anak saya kan sudah terpapar, jadi kemarin juga wali kelas 2 kali nanya ke saya, Bu, Rezi belum vaksin? Saya jawab belum Pak, karena kan sudah terpapar waktu bulan Juni ya, Juli pertengahan. Jadi saya harus nunggu bulan Oktober mungkin ya Bu ya vaksin Rezi. Nah itu kalau misalkan saya sudah menyetujui untuk PTPM ini, cuman kan anak saya belum vaksin. Jadi kalau misalkan sudah vaksin, sebelum vaksin mungkin belum bisa yang mengikutin. Nah mungkin nanti kalau memang anak saya sudah vaksin, langsung lapor aja gitu ke wali kelas atau gimana Bu? Ya betul, ya betul Ibu. Misalnya ada izin ya silakan. Kebetulan ada kasus juga di kelas saya sama. Jadi memang wali kelas itu diberikan form Ibu ya untuk mengupdate data vaksinasi siswa. Jadi kalau sudah vaksin boleh langsung lapor ke wali kelas aja supaya nanti wali kelasnya bisa mengupdate data. Mungkin bisa dibuatkan untuk periode selanjutnya ya Pak Sidik atau Pak Irwin. Betul. Begitu Ibu. Itu aja, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah terjawab Ibu Rezi ya. Iya. Baik, ada satu lagi. Iya udah gak sabar untuk sekolah. Baik, terima kasih Bunda Rezi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu dari Ibunda Abiyu. Mangga Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanyakan proses dalam belajar mengajar itu ketika PTMT itu nanti ada synchronize, pasti synchronize dan asynchronous. Apakah itu berlaku asynchronous ketika tatap muka? Karena kalau asynchronous itu berarti kan lewat media, tidak ada gurunya gitu. Nah, kalau yang saya khawatirkan ketika itu terjadi memang ada pembelajaran lewat medianya, tapi karena tidak ada yang mengawasinya, dikhawatirkan nanti ketika prosesnya di PTM itu, khawatirnya ada kerumunan gitu. Jadi yang ditanyakan seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka mungkin Pak Sidik ya bisa lebih menjawab. Silakan. Pembelajaran kan sekarang yang diberikan kesempatan untuk hybrid hanya satu pelajaran. Kenapa sih cuma satu pelajaran yang tadi ya? Karena waktu yang terbatas yang diberikan oleh dinas. Akhirnya mau tidak mau kami harus memilih gitu. Dan memilih pelajaran-pelajaran yang kami
anggap pelajaran-pelajaran itu sulit gitu. Seperti IPA, matematika gitu ya, pelajaran bahasa Inggris yang mana di dalam struktur kurikulum sendiri itu punya jam yang banyak gitu, besar daripada pelajaran yang lainnya. Hanya pelajaran-pelajaran itu yang kami pilih. Terus yang kedua, untuk tadi ya, apakah ada asinkronus juga? Nah, kami harapkan untuk yang pelajaran yang diberikan kesempatan untuk melakukan hybrid, kami usahakan untuk pembelajarannya sinkronus. Nah, meskipun nanti asinkronus, tapi ada pembimbingan. Jadi misalkan ini asinkronus karena udah bosan misalkan, udah 4 pertemuan sinkronus terus gitu. Misalkan, maka kami ada sinkronus tapi hanya 1 jam. 2 jam itu dipakai asinkronus. Sinkronusnya cuma 1 jam pelajaran misalnya. Nah, ketika seperti itu, kalau yang di rumah mengikuti tetap sama seperti itu. Tapi bagi yang di sekolah, guru tetap ada di ruangan untuk memantau aktivitas siswa yang ada di ruangan tersebut. Jadi bukan hanya untuk pembelajaran, tetapi untuk memantau aktivitas siswa. Dan guru pun harus tetap standby. Standby dalam artian, kalau asinkronus misalkan yang dipilih oleh guru, bagi siswa yang di rumah yang ingin bertanya, tetap Zoom-nya tetap menyala di situ. Meskipun tidak ada pembelajaran sinkronus, tapi siapa tahu ketika saat itu ada siswa yang mau bertanya, bisa nanya langsung, karena gurunya juga standby. Itu kan seperti itu bagi guru yang mendapatkan jadwal. Karena guru yang mengajar saat itu, juga guru-guru yang mengajar itu juga piket. Ya, ada jadwal piket. Jadi mereka meskipun ngajar hanya sampai jam, misalkan sampai jam 9 saja, tapi tetap guru-guru harus yang mendapat jadwal sinkronus itu atau jadwal hybrid itu tetap di sekolah, karena termasuk jadwal piket juga, termasuk juga jadwal mengajar. Begitu, Bu. Seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika ini ada asinkronus, misalkan karena terlalu sering sinkronus ya untuk pelajaran yang jam pertama itu. Katanya asinkronus, Bu, tapi tetap yang di sekolah ada guru yang memantau dan stay tetap di kelas. Itu saja. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin sudah cukup Ibu Abi. Ya, sudah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk segala pertanyaan dan masukannya tadi. Semoga apa yang kita diskusikan bahas hari ini bisa berjalan lancar nanti ya untuk kegiatan PTMT-nya. Karena kami juga memohon bantuan dan dukungannya dari semua pihak, dari sekolah dan juga orang tua wali. Tentunya doa para orang tua yang paling utama ya Bapak dan Ibu, agar senantiasa kegiatan kita ini lancar dan anak-anak juga ke sekolah dalam keadaan sehat, pulang juga dalam keadaan sehat begitu. Amin, amin. Amin ya. Baik, Bapak. Sebelum tutupnya ada sesuatu yang saya sampaikan sebentar. Oh iya, silakan. Ini saya di chat ya bahwa makan katanya setuju ditiadakan ya untuk PTS ini. Iya. Hore. Ya, baik. Alhamdulillah Bu ya. Jadi kita sepakati saja Bapak Ibu ya di sekarang bahwa ketika PTS berlangsung, anak-anak tidak diizinkan makan dan minum di ruangan. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau minum mungkin nggak apa-apa ya. Makan maksudnya makan. Ya, makan ya. Kalau minum nggak apa-apa. Makan. Biasa makan dengan minum digabung ya. Jadi makan tidak diizinkan. Makan tidak diizinkan di lalu, kelas ya betul. Lalu dikuatkan lagi Bapak Ibu, sebisa mungkin ya kalau punya kendaraan pribadi menggunakan kendaraan pribadi. Gitu, itu lebih membuat kita lebih aman gitu ya. Udah bisa, istilahnya bisa proteksi diri, itu lebih aman. Prioritaskan kendaraan sendiri, mau itu motor ataupun mobil. Itu saja Bu. Isnopia, terima kasih. Terima kasih Mr. Ade. Tadi ya Bapak dan Ibu jadi disepakati untuk sesi makan itu ditiadakan di kelas. Tapi kalau minum nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Nggak apa-apa. Kasihan gerah juga nanti haus. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja perihal kegiatan kita pada siang hari ini. Sampai udah sore ya sekarang Bapak dan Ibu, tidak terasa untuk kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Alpha Centaur. Agenda selanjutnya mungkin akan ada sesi
berdoa Foto. bersama. Oke. Doa dulu ya. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Siddiq. Mangga Pak Ahmad Siddiq, silakan. Baik, alhamdulillah berjalan lancar ya acara kita pada siang hari ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas ini. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma rabbana adzhib bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa la yughadiru saqman wa la alaman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Pak Siddiq yang sudah tadi memimpin doa. Mungkin selanjutnya akan ada sesi foto, Mr. Ade, atau bagaimana? Iya, buat dokumentasi. Untuk dokumentasi. Maka Bapak dan Ibu disiapkan senyum terbaiknya. Minta izin di on kamera barangkali Miss Nur. Oh iya, siap. Dari operator sudah siap ya Ibu Maya? Ya, siap. Oke. Baik. Bapak dan Ibu, mangga yang memungkinkan boleh di-on-kan kameranya untuk ambil gambar. Ada 4 slide, jadi mohon ditahan senyumnya beberapa saat. Baik, ada untuk apa, Bu? Ya. Ada apa? Di foto Pak, lagi sesi foto sekarang. Mangga Bapak. Siap. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Kita mulai untuk slide pertama. Mangga Ibu operator boleh di-take. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan PTMT-nya berjalan dengan baik ya Bapak dan Ibu. Amin. Dan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan selalu sehat walafiat. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja mungkin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.